Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah POB di part 17. Part 17 ini kita akan membahas tentang etika dalam pemasaran dan branding. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada daftar isinya, pengantar etika, prinsip-prinsip etika, etika dalam branding dan komunikasi merek, isu-isu kontemporer dalam etika pemasaran, serta implikasi dan masa depan etika bagi perusahaan. Kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dari contoh kasus ya. Ini ada satu kasus yaitu skandal greenwashing perusahaan kosmetik EcoGlow. Backgroundnya EcoGlow itu adalah perusahaan kosmetik yang mengklaim produknya 100% ramah lingkungan, menggunakan bahan alami dan bebas dari pengujian pada hewan. Dengan kampanye besar di media sosial, mereka berhasil menarik perhatian pelanggannya yang peduli lingkungan dan keberlanjutan. Namun dari investigasi oleh jurnalis independen mengungkapkan bahwa pertama, bahan baku yang digunakan tidak sepenuhnya alami, karena ada beberapa produk yang masih mengandung bahan sintetis dan dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sertifikasi resmi. EcoGlow menggunakan label organik dan vegan, tapi tidak memiliki sertifikasi dari lembaga independen yang berhak mengeluarkan label organik dan vegan tersebut. Kemudian masih bekerja sama dengan pemasok yang melakukan pengujian pada hewan, uji coba pada hewan. Karena meskipun mereka mengklaim bebas uji coba hewan, pemasok bahan baku mereka ternyata masih melakukan praktik tersebut. Kemudian ada iklan yang menyesatkan. Mereka menggunakan gambar alam yang indah dan kata-kata seperti 100% hijau tanpa memberikan bukti yang jelas. Ini adalah skandal greenwashing nih. Maka setelah skandal ini viral di media sosial, pelanggan merasa tertipu dan mulai memboikot produk EcoGlow. Perusahaan mengalami penurunan penjualan hingga 40% dalam 3 bulan dan menghadapi tuntutan hukum dari kelompok konsumen terkait iklan menyesalkan tersebut. Untuk mengatasi krisis ini, EcoGlow akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, meminta maaf, dan mulai beralih ke praktik bisnis yang lebih transparan, termasuk mendapatkan sertifikasi berkelanjutan dari lembaga independen dan memperbaiki supply chain mereka atau rantai pasokan mereka. Nah, kalian bisa bahas pertanyaan-pertanyaan ini dalam grup. Nanti hasilnya bisa di-share ke grup yang lain. Pertanyaan pertama, yaitu mengapa tindakan EcoGlow dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dalam pemasaran dan branding? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa dampak dari skandal ini terhadap EcoGlow dan bagaimana seharusnya mereka memperbaikinya? Pertanyaan ketiga untuk diskusi itu adalah, bagaimana kasus ini mencerminkan tantangan masa depan dalam etika pemasaran dan branding? Ya, kita mulai pengantar etika dalam pemasaran dan branding. Starting seperti biasa adalah definisi ya. Etika dalam pemasaran dan branding mengacu pada prinsip moral dan standar yang membimbing perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan membangun citra merek mereka. Etika ini mencakup bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan, pesaing, mitra bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa sikap dalam etika. Umumnya yang pertama adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian keadilan, prinsipnya tidak merugikan pesaing dan memanipulasi pasar secara tidak adil. Kemudian ada etika yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yaitu menghormati hak-hak konsumen dan mempromosikan praktek bisnis yang berkelanjutan. Serta yang keempat adalah transparansi, tidak menyembunyikan informasi penting kepada pelanggan.